Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astiap Kaviani dengan NIM A10122211156. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan hukum laut internasional terkait dengan delimitasi perbatasan maritim yang belum selesai. Nah, kita mau mengetahui bahwa delimitasi batas maritim antar negara ialah sebagai penentuan batas wilayah atau kekuasaan antar suatu negara dengan negara lain di laut. Hal ini telah diatur dalam UNCLOS 1982 menjadikan penetapan batas maritim dengan tetangga menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam rangka mengimplementasikan konvensi. Penentuan delimitasi perbatasan maritim dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi perjanjian, penentuan perbatasan yang bersebelahan ataupun berseberangan antara kedua negara. Proses delimitasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang komprehensif serta melibatkan banyak pihak seperti diplomat, pakar geografi, hidrografi, geologi, ahli hukum. Nah, di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat di sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dalam hukum internasional, Mahkamah Internasional memainkan peran penting dalam perkembangan kriteria untuk menentukan delimitasi batas maritim antara negara-negara yang bertetangga. Prinsip dasarnya ialah the delimitation is to be effected by agreement in accordance with equitable solution. Perdebatan pengadilan internasional masih terus berlanjut mengenai bagaimana mengidentifikasikan dan mengaplikasikan equitable principle atau equivalent circumstance dalam mencapai hasil yang equitable. Penekanan besar pada pertimbangan geografi yang memainkan peran utama dalam proses delimitasi. Kita akan melihat kondisi maritim Indonesia yang belum terselesaikan. Namun sebelum itu, kita bisa melihat Indonesia sebagai negara kepulauan. Perairannya ini berbatasan langsung dengan beberapa negara. Kita dapat melihat 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste, dan Australia. Nah, batas-batas laut Republik Indonesia dengan negara tetangga meliputi laut teritorial, zona eksklusif ekonomi, dan batas landas kontinen. Nah, adapun masalah-masalah yang dihadapi saat di perbatasan laut Indonesia, yaitu dengan negara Malaysia di 4 segmen perbatasan, Singapura di segmen Selat Singapura Timur, Filipina dengan pembahasan JEE, dan Timor Leste masih menunggu selesainya perundingan perbatasan darat. Nah, langkah penyelesaian Indonesia terhadap isu sengketa ini telah disampaikan oleh Profesor Hikmahanto, menyampaikan bahwa Indonesia selama ini sudah bernegosiasi menggunakan UNCLOS dan konsep negara kepulauan. Dengan adanya tantangan tersebut, Profesor Hikmahanto menyampaikan atau menyarankan pemerintah Indonesia perlu mengedukasi para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, bahwa di banyak negara masih banyak batas dengan negara tetangga yang sampai hari ini belum terselesaikan atau tuntas. Dan hal penting lainnya ialah perlu kesabaran dan tidak membawa sengketa batas wilayah ke Mahkamah Internasional. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana UNCLOS 1982 melindungi Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama, konsep archipelago state diakui dunia setelah UNCLOS disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, kedaulatan atas perairan kepulauan telah diberikan hak kepada Indonesia untuk menetapkan perairan di antara pulau-pulau yang membentuk suatu kelompok secara geografis. Perairan kepulauan memiliki status hukum yang sama dengan laut teritorial. Selanjutnya, penerapan UNCLOS memungkinkan Indonesia untuk mengklaim JEE atau zona eksklusif ekonomi hingga 200 mil laut dari garis dasar, yang memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam. Di balik hal tersebut, Indonesia juga menghadapi sebuah tantangan, khususnya di Laut Natuna Utara.
ketegangan dengan negara lain yang juga mengklaim wilayah di kawasan ini menjadi ujian nyata bagi Indonesia untuk menegakkan prinsip UNCLOS. Adanya aktivitas kapal asing yang melanggar JEE Indonesia, termasuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sah, menjadi sebuah tantangan besar dalam Indonesia untuk menegakkan prinsip UNCLOS tersebut. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa perbedaan mendasar antara perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982. Nah, jawabannya di sini, perairan pedalaman ialah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup teluk. Panjang garis teluk maksimal 24 mil laut, yang berarti sekecil apapun lekukan pantai dapat didefinisikan sebagai perairan pedalaman. Contohnya, pelabuhan, sungai, dan danau. Lalu ada laut teritorial. Konvensi menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dalam suatu hal perairan kepulauannya meliputi juga suatu jalur yang berbatasan dengannya ataupun yang berseberangan dengannya disebut laut teritorial. Sedangkan lebar laut teritorial tidak boleh melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang selanjutnya juga ada perairan kepulauan, yaitu merupakan suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan yang saling berhubungan atau interconnecting waters, dan karakteristik alamiah lainnya yang bertalian erat sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik, geografis, ekonomi, dan politis. Kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis pangkal, termasuk udara di atasnya serta dasar laut di bawahnya. Dalam hal ini, perairan kepulauan tunduk kepada satu rezim, khususnya tentang pelayaran dan lintas penerbangan. Pertanyaan yang kedua, mengapa konsep negara kepulauan archipelagis penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing? Kita akan melihat bagaimana konsep negara kepulauan sangat penting karena konsep ini mengakui perairan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sebelum deklarasi Juanda 1957, wilayah laut Indonesia masih mengacu pada aturan peninggalan kolonial Belanda yang membatasi wilayah laut hanya 3 mil dari garis pantai pulau. Diakuinya negara kepulauan Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas perairan kepulauannya, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana implikasinya terhadap hak lintas kapal asing? Indonesia juga wajib memberikan hak lintas damai bagi kapal asing untuk melewati perairan kepulauannya. UNCLOS 1982 mengatur 3 jenis hak lintas, yaitu hak lintas damai, lintas transit, dan lintas alur laut kepulauan. Indonesia sendiri telah menetapkan ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadi laut pelayaran bagi kapal asing. Nah, kapal asing yang melintasi di ALKI harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang Indonesia. Adapun materi yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia, sekian dari saya ucapkan terima kasih.